Ya, teman-teman, hari ini tanggal 6 bulan 1 ya, di jam istirahat perdagangan. Baik, teman-teman, untuk saat ini kita akan jawab komen ya. Tapi peringatan dulu teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli ya. Ini hanya menjawab komen. Terus ini menurut pandangan saya teman-teman ya. Ya teman-teman, silahkan teman-teman, kalau kurang referensi silahkan cari referensi yang lain, mungkin untuk menambah keilmuan teman-teman semuanya ya. Di sini kita belajar sama-sama teman-teman. Kalaupun istilahnya ada perbedaan, wajar, kepala kita ini berbeda teman-teman ya. Kalau ada sesuatu hal yang harus dibicarakan, nah mari kita bicarakan. Dan kalau ada sesuatu hal yang mengganjal, mari kita berabat bareng teman-teman ya. Jadi ini pertanyaannya, MDK A sangkut di 2600. Nah, teman kita juga di bawah sudah menjawab. Saya juga pernah penasaran MDKA katanya. Kalau nggak salah update 2 bulan lalu. Sudah cut off di 1800 katanya, BEP katanya ya. Jadi papok ya istilahnya ya. Nah, teman-teman, kita masuk dulu ke MDKA-nya dulu ya. Nah, mana MDK? Nah, ini belum ya, belum kebuka ya. Tunggu sebentar ya. Ya sembari nunggu kebuka teman-teman ya. Jadi dalam trading teman-teman ya, ada istilahnya strategi ya. Strateginya itu adalah cuma 3 kan strategi itu. Strategi cut loss, strategi average, sama strategi didiamkan gitu ya. Nah, tinggal teman-teman pilih mau yang mana ya. Nanti setelah saya unjukkan, teman-teman tinggal pilih yang mana. Oke teman-teman ya, itu dulu ya, apa namanya, kita sepakati dulu ya. Jadi teman-teman tinggal pilih mau strategi cut loss, strategi average, ataupun strategi dibiarkan. Oke. Nah, lanjut kita ke pembahasannya. Kita lihat untuk net income dulu deh teman-teman ya. Kuartal 3 ini mengalami kerugian 810 miliar. Tahun kemarin kuartal 3-nya 370 miliar itu untung ya. Terus kuartal 2 dari 785 miliar rugi ke untung 37 miliar. Kuartal 1 dari 47 miliar untung ya ke 242 miliar rugi teman. Jadi ini kuartal 1 sama kuartal 3 mengalami kerugian. Padahal kalau lihat kuartal 1 teman-teman ya, keuntungannya itu tahun 2022 itu sampai 1 triliun teman-teman ya. Jadi sangat istilah sangat bagus banget gitu. Cuman kenapa 2 tahun terakhir ini kurang memuaskan gitu ya untuk net income-nya gitu kan. Mari kita lihat revenue-nya. Kuartal 3 dari 10,3 triliun ke 7,3, artinya kan secara penjualan kurang membaik teman-teman ya. Kuartal 2 dari 4,5 ke 9,3 triliun, ada peningkatan. Kuartal 1 3,2 triliun ke 8,5 triliun ya. Hal ini bagus kuartal 1. Kenapa kuartal 1 rugi ya? Nah, itulah menjadi pertanyaan. Apakah beban-beban usahanya lebih banyak gitu kan? Atau bagaimana gitu kan, itu harus dipertanyakan. Ataupun emang marketingnya kurang digenjot ya, mungkin seperti itu teman-teman ya. EPS nya berarti masih minus, berarti secara PR ratio saya tidak akan bisa menghitung ya. Oke, deal ya, secara PR ratio saya tidak akan bisa menghitung. Karena apa? Kekurangannya negatif. Itu kelemahan dari PR ratio ya, tidak bisa dihitung teman-teman ya. Lihat untuk PR ratio minus 39,15, artinya dalam posisi kurang baik ya. Untuk PBP juga masih 2,76. Nah, kita lihat PBP-nya 2,76 ini. Kita lihat PBP 2,76. Nah, biasanya dijual di 120,25 teman. Berarti sekarang lagi murah gitu, MDK itu lagi murah. Karena biasanya dijual selama 3 tahun itu 120 gitu. Artinya sekarang lagi murah teman-teman ya. Untuk PR rasionya mungkin sekarang minus paling murah gitu ya. Kita lihat untuk PBP teman, perhatikan PBP ya. PBB-nya berapa ini selama 3 tahun? 5,98 ya. Artinya betul sekarang lagi murah ya. 2,76 itu lagi murah. Biasanya dijual di 5 teman-teman ya. Terus untuk EPS-nya minus ya. Harga bukunya 559, sekarang 1545. Teman kita nyangkut di 2600. Nah, padahal teman-teman mungkin waktu ketika teman-teman beli mungkin tidak melihat itu gitu, atau mungkin ya ini siapa tahu rugi, untung gitu kan, bisa jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu. Mungkin ada pertimbangan lain teman-teman ketika ngambil ya. Terus untuk DER-nya
DER-nya ini ada 1,82 teman-teman ya. Hutangnya itu melebihi equity-nya. Nah ya, melebihi equity. Equity-nya 13,7 nih triliun. Hutangnya 24. Berarti 1 betul 1,82 ya, artinya melebihi teman-teman kan. Maksimal itu harusnya yang normal itu 0,5 teman-teman. Jadi sekarang udah hampir 1,5 lipat ya, hampir 2 kali lipat ya jumlah equity hutangnya. Kita lihat jangka panjang apa jangka pendek ya. Oh, jangka panjang. Kalau jangka panjang cenderung rada aman teman-teman ya. Oke, untuk ROE-nya minus, artinya secara ROE juga kurang baik ya, minimal itu 10 plus ya. Dividennya tidak ada. Nah, jadi tinggal kita bisa menghitung hanya berdasarkan EPS aja, berdasarkan harga bukunya, berdasarkan PBP aja teman-teman ya. Kita akan cari harga bukunya berapa. Ini harga bukunya 55986 ya. 559.86 ya dikali. Nah, kita butuh yang namanya PBP yang tadi teman-teman 5 kali ya. 5 ya, 5,98. 5,98 ya. Di 3.347 ya teman-teman ya. Kita pindahkan dulu ke sini ya. Nah, kita pindahkan dulu nih ke sini teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Baik teman-teman, udah saya pindahkan ya. Perhatikan teman-teman ya, kuartal 2 itu kemarin itu PRS-nya masih ada 2.300 teman-teman ya. Untuk PRS yang sekarang sudah tidak ada lagi kan, minus teman-teman ya. Terus untuk PBB dari 4.000 ke 3.300, artinya sudah turun sekitar berapa poin tuh? Ke 3.000 aja 1.000 poin, 700 poinan ya, 700 poinan dia turun ya. Nah ini perhatikan teman-teman, area-area yang saya gariskan untuk penurunannya semua sudah terlewati. Kita hapus dulu ya. Ini area penurunannya 1. Ini belum ya. 2. 3 penurunan ya. 3. Nah ini kesamaan penurunan ya. 4 ya. Oke. Jadi udah 4 kali penurunan sudah terlewati. Teman-teman ya. Sekarang tinggal cari area kenaikan dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol ya. Kita perhatikan teman-teman, ada area gap ya di angka 1750. Ini kemungkinan harus ketutup dan ini PR-nya harus diselesaikan. Yang kedua, yang terdekatnya ada di angka 1600. Nah, ini adalah harga untuk kenaikannya ya. Di sini juga ada, cuman kita satuin aja ke angka 1700 aja teman-teman ya. Nah, ini sedikit lagi teman-teman menyentuh harga pembuangan di 1500 sama di angka 1480. Nah, itu adalah canda penurunnya ke sini teman-teman ya. Ini tinggal 2 lagi. Mudah-mudahan ini bisa ditahan di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ditahan di sini. Karena kalau lihat MA-nya teman-teman, MA10-nya sudah mulai masih berada di MA10-nya masih berada di atas candle, tapi sekarang sudah mendekati dan sudah menyentuh MA 10-nya sudah menyentuh candle. Nah, mudah-mudahan ini disideway-kan di area 1500-an kalau enggak 1480 ya. Mungkin disideway-kan di situ biar nanti CMA 10-nya mungkin di bawah candle seperti ini teman-teman, hal seperti ini. Kalau teman-teman kita nyangkut di 2500 di mana di sini ya? 2600 ya. Nah, area sini berarti ya. Area sini ya. Pas mau naik ke sini ya, ternyata dijebol ya. Betul teman-teman, juga saya juga kalau waduh ini udah mau naik nih gitu kan, mau uptrend nih, ternyata bandarnya berkata lain kan. Ya itulah teman-teman ya, secara MA juga sebenarnya ada memenuhi syarat untuk naik gitu kan, tetapi kalau bandarnya ingin keluar ya keluar aja gitu teman-teman ya. Nah, untuk bandarnya bagaimana? Perhatikan bandarnya teman-teman. Ini semenjak dia tanggal teman-teman beli ya 2600 di sini. Ternyata bandarnya ngejual teman-teman ya, untuk bandar lokalnya ya. Dari 1 Oktober sampai terakhir kemarin tanggal 3 itu masih ngejual, masih banyak merahnya. Perhatikan ya. Masih banyak merahnya. Nah, terus untuk foreign, mungkin agak sedikit jauh ya teman-teman di tanggal 17-nya. Sama teman-teman, dia juga merahnya pekat banget sampai detik-detik terakhir aja masih ada pembuangan. Jadi teman-teman kalau mau melakukan average, tunggu aja dulu ya. Tunggu aja dulu sampai MA 10-nya di bawah candle. Dan satu lagi, bandar lokal dan bandar foreign cenderung akumulasi bersama-sama teman-teman ya. Akumulasi bersama-sama teman-teman ya. 2000 kita tadi saya pingin di
pingin di apa ya namanya tunggu sebentar ya, pingin disimulasikan, aduh suka lupa tuh bahasa itu teman-teman ya. Kita akan simulasikan bagaimana teman-teman contohnya nanti teman-teman dapat average harga berapa gitu ya. Kalau teman-teman nanti ngambil di area sekitar 1.500-an lah gitu ya. Cuman saran saya sih lebih baik teman-teman walaupun menuju ke 1.400 ataupun 1.500, saran saya ya, tunggu aja konfirmasi sama 10-nya ya di bawah candle ya, dan terus si banner lokal dan si pound juga cenderung harus ngambil dulu teman-teman ya. Karena saya ingin di sini ada itu enggak, ada tahanan nggak sekarang? Kita cek di sini. Nah, kita cek di sini teman-teman nih. Nah, di sini ada tahanan di 10 di 1.000 teman-teman ya. Kita cek di harga 1.000 tahun berapa nih? Tahun 2020-an ya. Kita cek dulu ya tahun 2020-an ya. Kita kecilin dulu. Kecil banget teman-teman ya. Nah, di sini ya area sini pernah stock split teman-teman ya. Nah, inilah area penurunannya yang tahun 2020 juga sama ya. Nah, kita akan cek di sini teman-teman ya, siapa tahu dia ada di situ ya. Karena tidak menutup kemungkinan bisa ke bawah lagi teman-teman. Kenapa? Karena kecenderungan seorang barar begitu teman-teman. Nah nih Pak, pada nunggu di support kan, pada ngumpul di sebelah kiri, akhirnya kebetulan nih katanya mau saya buang, ada yang nampung, ya udah dibuang sama si bandarnya teman-teman. Kita tinggiin dikit. Nah teman-teman di sini ada gap yang sangat kelihatan banget 1.400 teman-teman. Itu adalah gap untuk penurunannya. Perhatikan juga di sini ada si ekor merah ya, yang belum kejemput teman-teman. Yang satu ini sinilah sama ya. Nah, oke teman-teman, ini ada dua lagi teman-teman. Ada si ekor hijau nih. Nah kita akan tunggu teman-teman yang mana yang lebih dahulu gitu ya. Mudah-mudahan dipantulkan di area situ sih ya. Kalau kita lihat dari 10 tahunan, perhatikan teman-teman ya. Kita harus ngecek juga ini, kita harus ngecek juga keseluruhan teman-teman. Untuk apa? Untuk memastikan dia itu punya gunung dua enggak. Ternyata hanya punya gunung satu aja teman yang tertingginya. Berarti ini harga tertingginya ya waktu tahun 2022. Berarti untuk wajar-wajar itu sebelum tahun 2002 di area sini teman-teman nih. 2021 jangan dah, 2019. Nah mungkin kan Covid, masa-masa Covid kan ke atas semuanya nih. Nah mungkin di area sini teman-teman ya. Jangan jangan pesimis ya kalau emang di angka 2000 sekitar 1200-an gitu teman-teman ya. Tapi suatu saat dia akan kesini lagi kok. Kapan? Nah tinggal tunggu waktu aja teman-teman kalau pengen ke atas ya. Nah, ini sebenarnya lagi dibuang sama bandarnya teman-teman ya. Kemarin kan semenjak dia Covid sampai tahun 2022 gitu ya, sempat di-up lagi cuma tidak kuat juga. Maka ini akan terus-terusan dia kecenderung walaupun dia membuat gunung lagi, tapi biasanya suka di bawah teman-teman ya. Suka di bawah harga. Contohnya ini kan harga tertinggi segini ya, 5.000. Nah mungkin di sini 4.900, nanti lagi di sini 3.000, nanti sini juga ada angka 2.800. Nah, mungkin di sini area sini teman-teman ya, bisa di area berapa nih, 2.300-an lah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Kita kembali ke depan dulu sebentar ya. Nah sementara seperti dulu teman-teman. Jadi ini sebenarnya si MDK ini lagi dibuang dulu sama bandarnya. Saya aja malahan menarikkan ke angka 2.900 teman-teman untuk si MDK ini. Cuman teman-teman yang nyangkut-nyangkut mungkin yang mau diam sudah tidak punya modal lagi. Cuman satu syaratnya teman-teman, bersahabat dengan waktu. Udah itu aja, bersahabat dengan waktu. Nanti mungkin teman-teman ketika si MDK ini istilahnya dia sudah mulai kondusif lagi ya, penjualan sudah mungkin meningkat lagi, mungkin dengan sendirinya si emiten ini akan diangkat oleh bandarnya. Untuk sementara ini ya bandarnya masih melakukan penjualan. Kenapa mereka menjual? Ada yang nerima teman-teman. Andaikan tidak ada yang nerima, tidak akan terjadi penjualan. Kita lihat 3 hari aja teman-teman kita ya. Tanggal sampai tanggal 30 ya. Nah 30 kan benar ya, tanggal 2 jangan lupa, yang sekarang kan gak usah dihitung itu ya. Nanti itu dihitungnya. Kita lihat tanggal 2 deh. Nah kita lihat untuk domestik, perhatikan teman-teman ya. Nah ini ketika si bandar lokalnya ngebuang, ternyata ada yang nerima. Siapa nerima? LG. LG ini bagus teman-teman, diambil 17,2, artinya lagi dikumpulin terus sama si LG ini teman-teman. Karena si LG kan banyak duit, jadi dia mau dinampung di harga berapapun dia mah siap gitu, karena dia sudah siap dengan menampung barang-barang dari bandarnya pada barang MDKA ya. Kita lihat untuk forennya dari tanggal 20 berapa nih? 24 ya.
Nah, kita lihat foreign siapa yang nampung. YUBB yang ngebuang, PD yang nampung cuma sedikit teman-teman ya, dari tanggal cuma sedikit. Yang paling banyak itu memang si domestik ya, yaitu si LG, si KI juga ngambil tuh teman-teman ya. Kalau di tanggal 24. Jadi selama ini ternyata pembuangan dari bandar lokal juga ada yang nerimanya. Nah, kenapa mereka ngebuang? Karena ada yang nerima dan mereka mau gitu. Andai kan mereka tidak mau, tidak akan nerima sampai 20 miliar gitu kan. Mau kemanain istilahnya barang sebanyak ini kalau bukan bagian daripada mereka juga. Mungkin mereka titip barang dulu. Nanti habis titip barang ya mereka kalau mau beli lagi ya udah silahkan beli lagi di harga yang kemarin saya beli di harga agak tinggi lagi, sekarang tinggal yang di bawahnya tinggal dimakan aja, saya kan punya FD sekian gitu teman-teman ya. Nanti kadang-kadang si KI si LG juga nanti ngambil di harga bawahnya teman-teman. Buat apa? Buat nge-average supaya dia ketika dimakan sama si bandarnya dalam posisi untung teman-teman ya. Mungkin kan mereka juga mungkin contohnya yang beli di harga sekarang mau naikin gitu ya, mungkin mereka punya yang harga di bawah banget baru dijual gitu, nanti harga tinggi mah nanti aja lah gitu ya. Seperti bisa jadi seperti itu ya. Nanti nikmatin aja kenaikan sementaranya bisa di angka 1.700-an teman-teman untuk kenaikan sementaranya, karena biasanya setiap penurunan harus ada kenaikan teman-teman. Berapa persen ini? Nah ini seharusnya sih udah cukup di up ya, sekitar 20% sampai 30 teman-teman. Di sini 30 kurang 2 poin lah, harusnya di sini di up dulu sebentar mungkin teman-teman ya. Dan ini kan harga ternaikan tertinggi di sini kan ya, mungkin bisa di up dulu sebentar. Apa udah nih, apa sekarang lagi ngelanjutin penurunan ya, mungkin itulah teman. Kalau sekarang kan masih menukik ke bawah, artinya masih penurunan teman. Jadi lebih baik teman-teman kalau mau average santai aja dulu gitu teman-teman ya, ataupun mau bertahan santai aja teman-teman, karena suatu saat juga dia akan memenuhi kebutuhannya. Banyak PR yang harus mereka kerjakan sampai ke 2.900 ya. Kita misalnya kita pantau aja sekuarter 4-nya bagaimana, positif atau negatif. Biasa kalau positif langsung di up teman-teman ya. Tapi tanda-tanda biasanya 1 bulan sebelumnya si foreign sudah akumulasi. Kalau ini kan belum akumulasi teman-teman ya. Jadi khawatirnya si foreignnya sudah mengetahui wah ini mau negatif lagi nih gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk MDK seperti itu dulu. Nah contoh teman-teman kita simulasikan ya. Contoh teman-teman ngambil contohnya 10 lot aja lah, 10 lot ya, jangan banyak-banyak. Harga 2.600 ya. Ya kan? 2.600 ya. 2.600 nih. Perhatikan teman-teman ya. Nanti teman-teman contohnya mau beli lagi, ini baru contoh nih. Jangan dipraktekin dulu ya. Baru simulasi aja. Contohnya di sini teman-teman beli lagi nih, teman-teman di angka 1480 lah ya. 1480 ya. Nah, kita contoh beli 10 lot lagi gitu ya. Nah, nanti average teman-teman itu ada di 2040-an teman-teman. Kalau harga sekarang berapa? Contohnya harga sekarang penutupan 1480 ya. Masih teman-teman masih minus gitu kan, masih minus sekitar 27% gitu kan. Nah untuk menyiasatinya kan teman-teman punya harga di 2040 ya. Nah jadi teman-teman pas kita lihat 2040 di mana gitu kan. Nah sekitar di sini kan, di area sini nih. Kalau 2016 kan lumayan sekitar 2040 ya, di area 2040 kan, benar 2040 kan, 2040 average-nya ya. Contoh kalau mau mengambil teman-teman di angka 1400 gitu ya. Nah area sinilah teman-teman, area pucuk sini ya. Nah area sini mungkin naikkan. Dari sini kan saya punya 2029 teman-teman ya. Ini kalau teman-teman average-nya saya samain aja sama 2 jutaan gitu kan. 2 juta mungkin 15 masuk. Nah sekitar 15 jadi 1900. Jadi saya mau nyamain ngambilnya berdasarkan istilahnya berdasarkan nominal, bisa jadi seperti itu teman. Saya tidak akan ngambil berdasarkan lot, tapi saya akan mengambil berdasarkan nominal. Berarti kurang nih 2200, coba 16 lot, 17 lot, 18 lot, coba 18 lot, berarti 17 lot aja ya, 17 lot aja. Tadi kalau teman-teman ngambil berdasarkan dana yang kemarin ditanamkan ya,
teman-teman average-nya sekitar 1.800. Jadi terserah teman-teman mau berdasarkan lot ya, harganya di 2.000, tapi kalau berdasarkan jumlah nominal di 1.895 teman-teman ya. Berarti kan di bawah harga ini yang saya targetkan di sini kan, di sini berapa? 1.700 ya. Berarti kan target kenaikan saya di 2.000 bisa jadi kejemput teman-teman ya. Kalau teman-teman mau average nanti di 1.400-an contoh gitu ya. Pembelian yang kedua nih di 1.480. Jadi kan teman-teman istilahnya minusnya cuma 21 gitu kan. Jadi ketika teman-teman istilahnya ada kenaikan sementara, mudah-mudahan bisa kejemput kalau teman-teman average. Tapi kalau dibiarin aja teman-teman ya. Tapi teman-teman minus berapa nih kalau dibiarkan aja sekarang? Ya saya ini contohnya berapa harga saya ini? 1.545 ya. 1.545. 1.545. Sekitar 40%-an ya, mungkin sekitar 40%. Jadi kalau kantor sekarang ya istilahnya teman-teman masih ke dalam rugi banyak lah gitu kan, sekitar 40%-an. Nah, seperti teman-teman ya, untuk MDK mungkin seperti itu istilahnya simulasinya kalau teman-teman mau average berdasarkan lot ataupun berdasarkan jumlah yang kemarin disetorkan gitu kan, diinvestasikan, mungkin cenderung lebih kecil nanti average-nya itu di jumlah yang disetorkan berdasarkan jumlah setoran kemarin gitu teman-teman ya. Tapi kalau mau teman-teman biarkan aja, tinggal kita bersahabat dengan waktu aja, karena saya target ini untuk MDK ini adalah di angka 2.900 teman-teman ya. Target saya di 2.900. Jadi saya juga tidak menarikan muluk-muluk teman-teman, hanya ke situ aja. Di sini nggak di tengah juga teman-teman, artinya di sini masih area-area sini nih. 2.900 kan masih area sini, artinya masih area kemungkinan dia up lah teman-teman di sini nih, area sini. Soalnya di sini dua kali ngumpul di sini teman-teman, yang mudah-mudahan dengan istilahnya sampai jeblos ke bawah juga, nanti mungkin bisa sini bisa kejemput lah. Jadi tidak di harga tengahnya doang gitu kan, cuman di bawah harga tengah aja. Cuman kita bersahabat dengan waktu aja teman-teman ya. Kalau teman-teman bersahabat dengan waktu ya kecapai kok, walaupun istilahnya dia dalam posisi sekarang itu pendapatannya negatif ya. Oke teman-teman ya, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bagai strategi diamkan aja ya, kemungkinan kejemput teman-teman, asal teman-teman bersahabat dengan waktu. Kalau mau strategi average, usahakan average-nya nominalnya jumlahnya samain aja nominal dengan yang kemarin. Kalau kita berdasarkan lot, teman-teman bisa menyaksikan sendiri berapa average-nya gitu kan. Kalau mau menggunakan cut loss ya sekarang udah 40%, lebih baik teman-teman udah diamkan aja ya. Istilahnya teman-teman lebih baik bersahabat dengan waktu aja. Dan sekarang teman-teman sudah berada di jalur yang benar. Kenapa saya tidak akan beli lagi di saham di harga tertinggi gitu, kalau nggak yang lagi downtrend. Mungkin teman-teman nanti bisa milih emiten saya kan istilahnya udahlah, kalaupun nyangkut saya punya dividen. Nah mungkin teman-teman nanti cari aja, kalau yang baru di bursa itu carilah emiten-emiten yang bagiin dividen. Kenapa? Jadi walaupun nyangkut ada uang tunggunya lah teman-teman gitu ya, lumayan. Karena suatu saat dia juga akan kejemput ke area yang teman-teman beli, biasanya seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Kita saksikan juga nanti apakah bisa kejemput ke 2.900 atau tidak. Biarkan waktu yang berbicara, maka bisa bilang kita akan bersahabat dengan waktu. Teman di sini ada si kepala merah, jadi kita akan nondain si kepala merahnya ya. Oke, kita saksikan dengan waktu. Kita kasih tanggal deh di sini ya. Udah teman-teman ya, di target itu di tadi target kedua malahan teman-teman. Target pertama kan sudah terpenuhi, target kedua 11 bulan 10 tahun 2024. Jadi nanti pas teman-teman tanggal berapa katanya targetnya, ternyata di tanggal 11 bulan 10 ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Sekarang teman-teman sudah di jalur yang benar. Kenapa? Nanti ke depannya ketika teman-teman menemukan emiten seperti ini lagi dan model-model seperti ini, saya tidak akan ngambil di atas lagi, sideways atas gitu kan. Teman-teman ketika ngambil kan lagi sideways atas gitu kan. Ketika dihitung istilahnya dihitung-hitung dan dilihat dari segala arah, wow sekarang lagi downtrend ya katanya. Ini juga sudah murah, teman-teman. Sebenarnya 2.600 sudah murah. Cuman ya kalau bandarnya pinginnya dimurahin lagi ya apa boleh buat gitu kan.
gimana lagi gitu kan, malah supportnya kan berharap di 2200 kan, tetapi kan tetap aja jebol kalau si bandarnya pingin jualan. Nah seperti itu teman-teman, kalau bandar pingin jualan ya udah gitu teman, gimana lagi gitu kan. Karena kenapa? Karena ada yang nerima, kalau nggak ada yang nerima aja nggak bakal jualan teman-teman mereka itu ya. Dari mulai dia penjualan di sini nih tanggal bulan Oktober gitu kan, tanggal 18, kalau tidak ada yang nerima tidak mungkin dia istilahnya jualan secara signifikan, karena ada yang nerima aja ya. Dan kebetulan yang nerimanya bagus, teman si KAI sama si LG ini bagus teman-teman. Hanya kita akan lihat untuk LK-nya mudah-mudahan positif. Kalau positif biasanya itu jadi daya tarik orang-orang buat ngebeli lagi, biasa seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Supportnya sudah ditentukan ya di area 1400 sama 1500. Ini belum 1400 berapa? 1500 sama 1480, dan yang terbawahnya di angka 1200. Nah, ini mudah-mudahan bisa aliansi MA10 juga masih menuju ke bawah. Jadi teman-teman kalau mau average tunggu aja sebentar, ikutin aja irama MA10-nya. MA10-nya udah di bawah kanal, sudah mulai lihatin apakah si RX untuk bandar foreign yang ngambil lagi atau tidak. Kita teman-teman harus lihat dari situ. Perhatikannya si RX teman-teman ya. Si RX sudah ngambil lagi, dan si LG atau enggak si KAI sudah jualan, itu mungkin menjadi pertanda si bandar lokalnya sudah mulai akumulasi lagi. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Ciao.